Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari dari IT 301. Di sini saya akan membahas tentang hasil akhir sebuah proyeknya, yaitu absensi sistem karyawan. Sebelumnya, absensi itu adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Absensi ini digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan. Saat ini pun masih banyak juga perusahaan yang masih menggunakan absensi manual. Seperti yang kita tahu, absensi manual masih memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, sulit melacak kehadiran secara akurat, bahkan menerankan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, di sini saya membuat database sistem absensi karyawan. Yang salah satu fitur yang dihadirkan yaitu dapat membuat laporan kehadiran. Fitur ini juga bisa berguna sebagai keperluan penggajian, penilaian kerja, dan manajemen sumber dayanya. Proyek ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran secara cepat dan mudah dalam proses pencatatannya. Nah, untuk database ini terdiri dari 3 tabel, yaitu ada tabel employee, user credential, dan attendance. Nah, untuk di employee ini terdapat nama, jabatan, departemen, dan employee ID. Nah, employee ID-nya ini sebagai primary key. Selanjutnya, user credential. Nah, di sini yang pertama ada employee ID sebagai foreign key untuk kebagian employee-nya. Lalu ada username, password, role, dan user ID sebagai primary key dari user credential. Selanjutnya ada attendance, masih sama mengambil foreign key dari employee ID, dan tanggal masuk, tanggal keluar yang berupa timestamp. Untuk tanggal masuknya ini bisa langsung tercatat, tetapi untuk tanggal keluarnya opsional, bahkan bisa kosong. Jadi untuk tanggal keluarnya akan tercatat pada saat check out-nya. Pada saat check-in yang terisi hanya tanggal masuk. Tanggal masuk, jamnya, itu hanya terisi pada saat check-in. Sedangkan tanggal keluar itu pada saat check-in masih kosong. Jadi masih memerlukan check out lagi untuk mengisi data dalam attendance-nya. Dan tidak lupa juga di sini terdapat primary key attendance ID. Nah, ini untuk list tabelnya. Ada employee, nama, jabatan, departemen. Untuk di user ID-nya ada employee ID, username, password, dan role. Untuk di attendance ID ada employee ID, tanggal masuk, dan tanggal keluar sebagai sistem absensinya. Nah, di sini juga sudah ada beberapa data yang terinput yang berasal dari data employee update yang ditemukan sebelumnya oleh kelompok saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian PG admin-nya. Sini kita langsung ke bagian PG admin. Nah, untuk di sistem database absensi SKS ini sudah terdapat 3 tabel seperti yang disebutkan tadi, ada tabel attendance, employee, dan user credential. Nah, di sini pun sudah ditambahkan trigger input. Ini sudah ditambahkan trigger input. Berupa kodenya di sini pada saat penginputan, setelah penginputannya selesai, maka akan ada notice yaitu update successful. Dan triggernya ini dapat muncul pada saat penginputan maupun update baru. Nah, di sini sudah terdapat contoh data yang sudah diinput di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menginput data lagi. Kita gunakan query tool. Nah, di sini kita gunakan insert
into, dari sini mau input ke bagian employee, kemudian di employee itu bisa kita lihat lagi, di kolomnya itu ada employee ID, lalu ada nama, lalu ada jabatan, lalu terakhir ada departemen. Nah, selanjutnya setelah kita sudah masukkan atribut-atributnya, kita lanjut input value-nya. Untuk value-nya, pertama employee ID. Di sini akan saya buat sebagai contoh saja, tanggap employee ID-nya itu 123456. Kemudian di sini namanya, saya gunakan nama saya sendiri, Albizar. Kemudian untuk jabatannya, saya akan buat sebagai reception. Dan untuk departemennya akan saya isi front office. Ini kita coba execute lagi. Ya, data sudah terinput, di sini juga sudah terlihat triggernya update successful. Nah, sekarang kita mau lihat lagi apakah ada penambahannya tadi berhasil atau tidak. Kita masuk ke employee, view data, unlock. Ya, di sini sudah ada data saya, Abizar, dengan employee di 123456, jabatan reception, departemennya di front office. Oke, baik, sekian demo dari saya, demo hasil akhirnya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan atau mungkin kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.